Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini Komisi 3 DPR masih akan terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang mana ini merupakan menjadi revisi yang kemudian diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan terhadap seluruh masyarakat dan memberikan satu kepastian hukum bagi keadilan bagi masyarakat juga. Dan sampai sejauh mana kemudian pembahasan revisi ini, kami sudah bersama dengan Bapak Rudianto Lalo dari fraksi Partai Nasdem selaku anggota Komisi 3 DPR. Pak, terkait dengan pembahasan RUU KUHP ini Pak, apa yang kemudian menjadi updating sampai hari ini Pak? Ya, sampai hari ini kan kemarin masih menerima saran masukan pendapat dari masyarakat. Kemarin terakhir seluruh persatuan organisasi advokat kita undang ke DPR, termasuk di dalamnya ada Koalisi Masyarakat Sipil YLBHI, untuk kita dengar masukannya terhadap revisi RUU KUHP hukum acara kita. Yang pasti kita setuju bagaimana hak-hak sipil itu dijamin, bagaimana selama ini praktek abuse of power dari penegak hukum kita itu bisa diminimalisir, bisa dikontrol lewat RUU KUHP ini. Dan kebenarnya pemerintah maupun DPR sudah sepakat pada saat pembahasan DIM yang dari 1000 pasal ada DIM 300. Dari 300 ini yang dibahas bersama kemarin di DPR. Tapi mengingat adanya masih masukan-masukan dari masyarakat yang disampaikan lewat sosial media, kami pun menunda untuk pembahasan itu karena kami masih berharap ada masukan dari masyarakat. Kita berharap di masa sidang Agustus ini ke depan kita bisa tuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 KUHP ini untuk kemudian menjadi undang-undang yang betul-betul diterimanya seluruh aspirasi masyarakat. Karena ini penting, karena ini adalah ibarat KUHP ini ibarat materialnya mau berlaku di 2026 Januari, KUHP yang baru. Sementara hukum acaranya belum tuntas. Ini tantangan kita dan ini harus seirama sebenarnya. Ketika berlaku hukum materialnya KUHP, maka KUHP-nya juga sudah harus berlaku. Karena ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini yang kita harapkan sehingga KUHP yang kita nantikan insya Allah bisa berlaku di Januari. Itu harapan kita. Tentu ini tidak lepas dari saran pendapat, masukan dari masyarakat, khususnya dari kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil yang masih mungkin mempersoalkan satu pasal yang masih dianggap perlu revisi atau perbaikan. Pak, terakhir DPR terbuka. Pak, ini kan di media sosial tuh ramai diperbincangkan Pak, artinya banyak yang menyatakan bahwa dalam RKUHP yang baru ini penyadapan hanya ada di tingkat penyidikan Pak, mungkin ada klarifikasi kepada. Ya, untuk penyadapan itu diatur khusus dalam Undang-Undang Penyadapan, RUU Penyadapan sendiri, dan upaya-upaya paksa yang melekat pada penegak hukum itu seminimal mungkin kita batasi. Upaya-upaya paksa, apakah itu pemblokiran, penyadapan, yang jelas penyadapan itu tidak bisa dilakukan kalau masih tahap penyelidikan. Penyadapan boleh kalau dia sudah naik di penyidikan. Itu harapan kita. Betul-betul sudah ada bukti permulaan. Kalau belum ada bukti permulaan, maka tidak boleh dong warga negara disadap tanpa ada misalkan bukti permulaan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Kan itu. Kalau dia melakukan penyadapan seseorang yang tidak terkait dengan tindak pidana, itu kan pelanggaran hak privasi. Itu juga perlu dilindungi oleh warga negara itu. Nah, ini mengkombinasi. Kami mau penyadapan ini dibahas khusus dalam RUU Penyadapan ketimbang memasukkan dalam RUU KUHP. Dia lex spesialis, undang-undang tersendiri. Rencana target kapan diselesaikan Pak? Selesai undang-undang ini? Selesai KUHP baru bahas undang-undang penyadapan. Oke. Baik Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih ya. Masih. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Rudianto Lalo dari fraksi Partai Nasdem selaku anggota Komisi 3 DPR yang tadi disampaikan bahwa Komisi 3 akan terus concern fokus untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 maksud kami, dan diharapkan nanti akan selesai cepatnya terutama di akhir tahun ini untuk kemudian nanti bisa berlaku mulai 1 Januari tahun 2026. Pemirsa, demikian laporan kami dari Gedung DPR Senayan Jakarta, kembali ke studio.